Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Masih belum ketemu Kang. Wait tunggu. Oh iya, pengumuman teman-teman ya, bagi alumni, insya Allah tanggal 11 besok kita ada mastering di Lamongan ya, bagi teman-teman yang mau merapat, dan tanggal 18 mastering di Jogja. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita lanjutin program kita ya, TBP titik balik perubahan. Hari kita lihat masih dengan di buku Dissolving Ego ya, teman-teman yang belum punya ya nabung ya, yang bisa ngoret-ngoret sendiri. Kita mulai, ini masih soal apa ya, identifikasi pikiran sebagai sumber rasa kesayaan. Kompleksitas adalah persepsi atau pikiran. Jadi kalau hidupnya kok ruwet gitu ya, itu kemungkinan besar pikiran telah menjadi sumber rasa kesayaannya. Satu pisau tajam dapat menembus ratusan objek yang berbeda. Hanya ada satu tindakan tunggal yang harus dilakukan, yaitu dengan memotong ya, menggerakkan pisau. Secara analogi, hanya ada satu konsep kunci sederhana, yaitu yang diperlukan untuk mengurai semua rintangan ego. Ego hanya memiliki ketergantungan terhadap satu hal, yaitu dia pada kesenangan dan keuntungan ya. Jadi kalau mau memotong ego, maka kita harus memotong kesenangan dan keuntungan. Itulah rahasia dari semua hasrat dan daya tarik, nilai-nilai yang diproyeksikan. Kesenangan dan keuntungan ini dilebih-lebihkan oleh nilai, harga, glamoritas, dan keistimewaan yang diproyeksikan. Hanya ada satu keuntungan, dan keuntungan yang sama ini hanya ditumpangkan ke semua yang diinginkan, dan oleh karena itu menarik keterikatan. Nah ini ya, kesenangan itu kemudian diasosiasikan dengan kebahagiaan. Nah ini kemarin kita sudah bahas di pas mentoring gitu ya. Jadi kesenangan itu karena terpenuhinya apa yang sedang dibutuhkan. Sementara kebahagiaan itu jika rasa kesayaan itu dia sudah diketahui bersumber pada yang langgeng, jadi nggak berubah-berubah.
Seperti itu. Jadi motif kesenangan itu kemudian diproyeksikan ke berbagai objek. Aku senang ini, senang itu, senang barang ini, senang orang itu, senang kualitas itu, senang kejadian itu, atau senang keadaan yang berbeda-beda. Jadi motif tunggal ya, yaitu kesenangan. Jadi kesenangan ini kadang-kadang itu kemudian tuh dibantu oleh akal. Jadi akal itu bisa diperbudak oleh kesenangan. Jika kemudian tuh jadi akal ini dia masih bergantung pada kesenangan. Nah, akal yang bergantung pada kesenangan itu biasanya karena pemahaman tentang model dunia itu masih linier ya, masih seperti ini. Masih kebersayaan sendiri-sendiri. Maka kemudian tuh katakan si A, si B, si C, si D, dia bisa mengakali A, mengakali B, mengakali D, mengakali C untuk mendapatkan kesenangannya. Tetapi kalau model dunianya adalah interkoneksi, interrelasi seperti ini, ya kan? Maka kemudian itu kita tidak ada yang bisa kita akali gitu. Karena setiap bagian ini, setiap sisi ini adalah sisi untuk semuanya. Jadi sisi A sebagai pintu untuk sisi A sebagai pintu untuk semuanya. Sisi B sebagai pintu untuk semuanya. Sisi C sebagai pintu untuk semuanya. Sisi D sebagai pintu buat semuanya. Ya, dah. Makanya kalau dalam rumah tangga itu tinggal dihitung berapa sisi di sana. Misalnya suami, istri, anak, mertua, orang tua gitu ya. Itu nanti dia akan membentuk medan keluarga. Ya. Dan setiap orang itu menyumbangkan medannya dalam ikatan ini gitu. Nah, jika terbiasa menyumbangkan medan energi rendah, ya toh? Terbiasa membroadcast konteks medan rendah bertahun-tahun. Dan yang lain katakan menyumbang medan energi kuat. Itu lama-lama itu sistem medan ini akan mengalienasi orang yang terus-menerus menyumbangkan medan rendah, dan di dalam medan ini dia mendapatkan lebih
mendapatkan lebih dari apa? Mendapatkan lebih dari konteksnya dia. Artinya kelebihan itu berarti disumbang dari medan yang lain. Itu nanti lama-lama dia akan secara sistem itu akan copot dari medan itu. Entah apa, ya penyakit, entah itu katakan. Pokoknya ada peristiwa tertentu yang membuat dia tidak di medan itu lagi karena apa namanya, oleh sistem itu dihitung orang ini kok medannya rendah tapi dapat fasilitas medan tinggi. Itu dihitung sebagai utang lah dalam sistem. Seperti itu. Itu poinnya. Makanya ini kalau di dalam keluarga, masing-masing pintu ini, masing-masing sisi ini, dia menyumbang medan. Ini bayangin kalau di keluarga itu masing-masing ini nggak belajar, ya toh? Masing-masing nggak belajar, lalu dia menyumbang medan. Akhirnya medan keluarganya medan rendah gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngakalin seperti halnya di model yang ini. Gitu. Nggak bisa ngakalin. Karena sifat interkoneksi, karena sifat interrelasi. Gitu ya, jadi dengan memahami model wholeness itu, kita lebih jujur. Ya, energi rendah nanti berhutang dalam sistem medan keluarga. Dan itu harus dibayar. Kalau enggak nanti dia bakal dikompensasi berupa apa itu namanya ya, berupa masalah di dalam kemanusiaannya gitu. Itu biasanya nanti kena badan. Pokoknya alam ini, kehidupan ini itu tidak bisa diakal-akali. Nggak bisa diakal-akali. Mau diakal-akali dengan apa? Nggak bisa. Dia udah punya sistem yang canggih ya. Sistem yang canggih. Itu lihat aja nanti. Jadi sebenarnya ketika kita dalam sebuah sistem medan, ya, dalam sebuah sistem medan seperti ini, itu mestinya punya konteks, ya, punya tanggung jawab konteks untuk membroadcast medan di keluarga. Jadi medanmu itu ya pertama kali ya diterima di tubuh, membroadcast rendah di keluarga, yang kena pertama kali itu tubuhmu sendiri. Seperti itu. Jadi ini mumpung ya teman-teman,
Oke. Suaranya hilang ya. Oke, lanjut. Kedengeran nggak? Udah Kang, udah Kang. Iya, jadi ini tolong diperhatikan gitu ya. Makanya kalau di kampung itu ya ada keluarga yang suami istri itu kok bertengkar aja. Itu biasanya anak-anaknya ya kena. Ya gampang sakit-sakitan, gak prestasi. Kenapa? Ya kena medan keluarga, kena medan ayah ibunya. Atau misalnya ada keluarga, ayah ibunya soleh banget, tapi anaknya ya kena narkoba, kena judi online, pacarannya ugal-ugalan, itu nanti medan keluarganya ya kacau. Medan keluarganya nanti kacau. Ya, itu kalau bahasa agamanya dicabut ketentraman di keluarga. Ya karena medannya ini gitu, tidak seimbang. Maka hati-hati nih, setiap orang itu mestinya melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi, jangan sampai itu membawa medan buruk di dalam satu jejaring kemanusiaannya. Apalagi dalam bisnis. Wah, kalau ada yang medannya buruk, itu nggak lama kok itu. Langsung. Kalau bisnisnya itu medannya buruk gitu ya, semua broadcast medan yang rendah, itu nggak lama bubar. Makanya biasanya, coba kita lihat-lihat. Entah di komunitas, entah di bisnis. Setelah kita melakukan hal-hal buruk, lalu misalnya rezekinya seret atau apa gitu ya, posisinya hilang, ya itu memang ya dia mengganggu medan gitu. Jadi bukan karena orang lain, itu memang medannya sendiri, dicabut keberkahannya. Betul. Dicabut berkahnya. Ya kan? Kita kan sering lihat ya, dulu ada teman saya gitu ya, kok tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Dia kemudian tuh marah, nuntut, kok saya dicopot. Pokoknya kata bosnya, saya nggak tahu, pokoknya saya harus copot kamu. Setelah diperiksa memang, sebelumnya ketahuan selingkuh oleh istrinya. Jadi dia merasa itu kan urusan keluarga, tapi kan medannya dia itu juga ke bawah-bawah ke bisnis kan. Bawa ke bisnis. Akhirnya karena bosnya ini orang orang pondokan begitu. Orang pondokan kan tajam membaca medan ini, enggak peduli dia. Pokoknya tak copot. Tapi prestasinya masih bagus, enggak, tapi wes mimpi. Kayak gitu kan orang pondokan itu. Wes pokoknya wes mimpi, copot gitu. Ya itu karena medannya sendiri. Jadi ya ini penting, wholeness ini nggak bisa akal-akalan. Nggak bisa akal-akalan. Tidak mungkin bisa akal-akalan. Apalagi misalnya di budaya, wah itu juga nggak bisa akal-akalan. Di komunitas, kalau dia medannya rendah, di komunitas, itu minimal nanti dia dikeluarkan dari grup. Minimal dikeluarkan dari grup. Karena ya dia membroadcast medan rendah di dalam komunitas. Itu kan mengganggu
mengganggu Medan. Ya, kalau dikeluarin, nah dia kan akhirnya ndak bisa membroadcast Medannya di komunitas. Akhirnya lama-lama dia merasakan medannya di badannya. Nah, silakan dinikmati medan itu di badan itu. Jadi memahami teori medan ini bagus. Intinya kita sistem demi kesenangan kita, itu poinnya ya. Kalau mencoba terus mengakali sistem demi kesenangan kita, tite nono, itu kan atau orang Jawa ya, tite nono. Tite nono. Bayangin kalau misalnya di keluarga katakan istrinya yang sudah belajar, suami, anak, mertua, saudara belum belajar, tapi mereka menjalin interaksi yang intensif. Yo kayak apa Medan ini? Yang belajar ini bisa tekor ini. Yang belajar ini bisa tekor. Capek nanti dia karena lagi-lagi habis dinaikkan, dihempas lagi, naikkan, hempas lagi, naikkan, hempas lagi. Akhirnya yang satu ini hanya mengcounterbalancing kenegatifan di dalam Medan. Mengcounterbalancing. Hanya mengcounterbalancing itu maksudnya hanya menetralkan dari efek negatif dari medan rendah, energi rendah. Harusnya kalau semuanya belajar, itu nanti konteksnya itu bukan untuk menolkan, tapi untuk katakan mengsepuluhkan, mengseratuskan, ya, mengseribukan, mengsepuluh-ribukan, mengseratus-ribukan. Jadi potensi itu cepat aktual. Orang kok hidupnya hanya untuk menolkan kenegatifan. Seperti itu. Ini dipahami aja. Dulu itu tahun 2000, awal-awal belum punya bisnis lah. Tahun 2011 itu saya masuk ke komunitas bisnis. Saya nggak mau digaji, saya mau ini aja, saya mau budi aja. Saya menyumbang medan dari konteks saya gitu. Pokoknya tawiriti naik. Itu selama 6 bulan. 6 bulan berikutnya saya sudah tidak di sistem itu karena saya sudah punya bisnis sendiri. Ketika sudah punya bisnis sendiri kan sudah terbiasa membroadcast medan tinggi, ya kan? Sementara teman-teman saya yang di sana masih bekerja dan mendapat gaji, gitu kan. Jadi sistem wholeness ini tidak bisa diakal-akali untuk kesenangan satu orang. Pasti terlempar. Baik di komunitas, di kota, di sebuah negara. Ya, apalagi di keluarga lah. Yang repot itu kan di sini ya, di keluarga. Di keluarga sama di bisnis ini vital sekali. Ya, jangan main-main. Itu, ya tahu. Ngenali kok. Ngenali. Semua orang merasakan kok ini. Semua orang merasakan. Apalagi misalnya di kota, kita bagian ngurusin masalah-masalah sosial. Wah, itu kayak apa itu? Kayak apa bebannya itu kan?
Makanya kita harus memperbanyak, ya toh, memperbanyak jumlah yang tercerahkan. Kalau yang tercerahkan ini terorganisir dengan baik, dan kalau bisa itu semua keluarga lah, yang ngapain hidup hanya untuk menolkan efek negatif dari energi rendah. Padahal ada potensi energi tinggi gitu loh. Kok senangan dengan energi rendah? Saya kira itu pagi ini ya. Kira itu pagi ini. Jelas banget lah ini, wholeness ini. Intinya, dalam sistem wholeness nggak bisa lagi akal-akalan. Nggak bisa akal-akalan demi kesenanganmu dewe gitu kan. Demi kesenanganmu sendiri. Itu poinnya. Hukum yang berlaku itu. Semua kesenangan yang didapatkan dari luar melalui akal-akalan dihitung hutang oleh sistem wholeness. Dihitung sebagai hutang. Kalau hutangmu udah banyak, copot kamu dari sistem sebelumnya, nanti akan downgrade ke sistem yang lebih rendah, di mana kamu tidak akan bisa ngutang lagi. Itu poinnya gitu ya, itu poinnya. Saya kira itu dulu. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ini untuk keluarga, kepala keluarga. Jangan neko-neko ya. Jangan neko-neko di sistem keluarga, nanti itu kena semua. Ya toh. Terutama ini pasangan-pasangan, pokoknya jangan neko-neko. Ini medanmu ya. Nanti anak sakit lah, wes anak nggak pintar, istri ngamuan, wah ternyata kamu nakalan di balik layar, yo kena. Gak bahaya tak? Ya dah. Itu ya masalahnya, hati-hati jangan neko-neko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.